Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, anandaku sekalian yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak terasa kita sudah memasuki pertemuan kedua ya pembelajaran PPKN ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Negara ya. Tentunya kalian semuanya udah pada sehat ya, jaga stamina ya. Kita pertemuan yang kedua ini masih berbentuk daring ya. Ustadz meminta kepada kalian ya, kita lebih serius lagi untuk pembelajaran daring ini. Silahkan disimak saja videonya kapan saja kalian ada waktu. Tapi karena sekolah memberikan waktu yaitu pada hari ini, jadi silahkan untuk disimak. Tapi kalau misalkan hari ini kalian nggak bisa untuk mendengarkan karena ada sesuatu hal, boleh nanti diputar kembali video yang Ustaz sudah buat ini. Baik teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kedua ini, khusus untuk grade kelas 8, baik kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar ilmu-ilmu yang akan kita terima di pagi hari ini atau di siang hari ini sampai kepada kita ya, ada keberkahan ilmu ya. Astagfirullahaladzim, dan kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz kasih waktu 1 menit lah untuk berdoa masing-masingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah. Baik anak sekalian yang Ustaz cintai Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pertemuan kedua ya. Sebelumnya Ustaz akan sedikit mereview pembelajaran pertemuan minggu kemarin ya, dalam peta konsep tentang kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Nah, minggu kemarin ya, Ustadz menyampaikan tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila, itu bagian A. Ya, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Dan insya Allah untuk pekan ini ya, pertemuan kedua ini, Ustadz akan menjelaskan tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara ini ya. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang keduanya tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi hari ini Ustaz akan menyampaikan dua bagian, bagian B dan bagian C insyaallah. Nah, sebelum Ustaz melanjutkan pembelajaran pertemuan kedua ini, Ustaz akan sedikit mereview tentang materi yang kemarin tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Masih ingat? Masih ingat di video sebelumnya? Oke, silahkan nanti tinggal dipelajari lagi ya oleh kalian di rumah, dibuka lagi linknya. Dan Ustaz akan sedikit mereview Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami oleh sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup sebagai bidang kehidupan. Ya, jadi Pancasila itu sebagai dipandang dipahami sebagai dalam pengaturan kehidupan. Jadi ketika dalam kita bermasyarakat, baik di rumah, di lingkungan keluarga, di sekolah atau di masyarakat, kita harus merujuk kepada Pancasila, karena Pancasila ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama, semuanya positif ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ya, minggu kemarin saya sampaikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, juga Pancasila sebagai kepribadian bangsa ya, juga Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat, dan kelima Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ya. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional. Ya, itu yang Ustaz sampaikan di pertemuan sebelumnya, yang kemarin ya, pertemuan kemarin.
Nah sekalian, insya Allah hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Ya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Penting nggak? Kita harus mengetahui. Kita mengetahui Pancasila sebagai dasar negara, tapi kita tidak mengetahui artinya, gitu ya. Nah oleh sebab itu anak sekalian silakan perhatikan hari ini Ustadz akan sedikit menjelaskan tentang arti penting Pancasila ya. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut nih. Pertama, nah, bentuk identitas dan jati diri bangsa ya. Oke. Indonesia diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Jadi kita tuh harus mempunyai pendirian gitu ya. Oleh karena itu pengenalan dan penerapan sebagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan, sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Tahu sekarang globalisasi itu apa? Globalisasi itu adalah universal, perubahan universal gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai identitas jati diri sebagai bangsa negara, maka kita akan kehilangan budaya-budaya kita gitu ya. Nah, tahu sendiri bahwa globalisasi yang terjadi di negara kita itu di Indonesia ya, maraknya budaya-budaya asing yang masuk ke kita, misalkan ke Korea-Koreaan ya. Budaya Indonesia tidak mengenal rambut ya. Nah, yang terjadi saat ini kan anak-anak usia SMA, SMP atau SD bahkan banyak yang rambutnya dimerah-merahkan atau dikuning-kuningan pakai apa nih, jadi kuning gitu ya ketika libur sekolah. Indonesia tidak mengenal dengan budaya itu gitu ya. Nah karena memang budaya itu masuk dari asing, sehingga terbiasalah orang-orang kita karena tidak mengetahui kemudian dijadikan sebagai kebudayaan. Nah itu juga salah ya, itu salah. Nah yang kedua sekalian, bahwa mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Ini arti penting itu ya. Sebagai ideologi nasional, tentunya Pancasila memberikan pedoman bagi Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ya kan, persoalan di negeri ini tuh banyak sekali. Indonesia tuh banyak sekali masalah-masalahnya. Ya. Nih, persoalan Indonesia tuh banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan berbangsa, ya. Kemudian bernegara. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan arahan. Tujuan, memberikan arahan ya, memberikan arahan, kemudian tujuan, dan menjadi pendorong ya dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Nah, Pancasila diharapkan mampu memberi arah dan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat ya, yang yang pertemuan sebelumnya usah sampai tentang alinea keempat ya, yaitu tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, sekalian, kemudian arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ini tentunya ada mempunyai tujuan bangsa ya. Tujuan bangsa Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. Jadi harus melindungi ya. Harus melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh. Ya, dari ancaman-ancaman, dari ancaman luar negeri atau ancaman-ancaman dalam negeri dari kita oleh sendiri. Ya, misalkan pembunuhan ya dan sebagainya. Kita harus segenap bangsa harus melindungi satu sama lain dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Kemudian yang kedua itu memajukan kesejahteraan umum. Ya. Umum itu berarti ya semua rakyat Indonesia harus sejahtera. Ya. Kemudian yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jangan sampai ada yang terbelakang pendidikan di Indonesia itu. Semua harus maju. Memajukan kesejahteraan umum, ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau kita lihat statistik, ya. Kalau kita lihat Indonesia itu, ya. Indonesia itu angka pendidikan, ya, ini kalau kita lihat mungkin Ustadz akan presentasiin, ya, yang lulus S3 itu lebih kecil dibandingkan orang yang lulus S2. Kemudian kalau dibandingkan lagi lebih sedikit lagi S2 dibandingkan S1. SMA, ya. Kemudian SMP dan SD. Dan sebagian lagi adalah yang buta huruf. Buta huruf yang tidak bisa baca sama sekali. Nah, rendah sekali sumber daya manusia Indonesia. Nah, tugas pemerintah, ya. Tugas pemerintah Indonesia adalah harus mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah bagian D, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, gitu ya. Nah, pedoman yang keempat adalah pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya sehingga pertahanan keamanan. Ya. Pancasila diharapkan mampu memberikan pedoman untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam hidup bernegara di Indonesia, ya. Permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat menyelesaikan dengan berpedoman pada Pancasila, yaitu sila kelima Pancasila. Di mana wujud nyata dalam sila kelima Pancasila tersebut adalah kooperasi, gitu ya, harus ada gotong royong, gitu ya, kebersamaan. Nah, kemudian yang kelima adalah sarana bersatu, sarana untuk bersatu bangsa dan negara, gitu ya, arti pentingnya gitu. Pancasila diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara dengan semboyan dalam lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi satu jua. Artinya walau kita berbeda kulit, berbeda ras, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita itu adalah bisa disatukan dengan Pancasila, yaitu sarana pemersatu bangsa dan negara. Makanya semboyan dalam lembaga negara itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya, kalau kita lihat di burung garudanya. Nah, harus sekalian, kemudian sebelum Ustadz akan menyampaikan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, ya, kalau tadi tentang arti penting, ya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dalam pandang hidup. Nah, sekarang itu nilai-nilainya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, sebelum itu Ustadz akan sedikit memutarkan video, ya. Apa saja nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara itu? Oke, silakan untuk disimak, ya. Dengan perbedaan. Di Indonesia, perbedaan justru dirayakan, bukan disembunyikan. Di bumi pertiwi ini, jangan lagi sensi dengan yang warna-warni. Sebab yang berwarna-warni justru menjadi energi, inovasi, dan inspirasi. Kita bahagia karena percaya ada Tuhan dalam perbedaan. Semua yang tak sama asalnya dari Tuhan yang sama. Di mata Tuhan yang Maha Esa, yang berbeda punya martabat yang setara. Kita bahagia karena meskipun ada pembatas, masih bisa diretas dengan tali solidaritas. Nilai kemanusiaan menjadi jembatan kesetiakawanan meskipun dalam perbedaan. Kita bahagia karena ribuan budaya bisa terikat dalam satu bangsa. Kita tidak terpuruk meskipun majemuk. Kita tidak binasa meskipun bineka.
kita justru mampu menghidupkan persatuan dalam ke-Indonesiaan. Kita bahagia karena punya cara mulia saat di antara kita bersengketa. Cara luhur untuk membuat lentur silang pendapat yang ngawur dengan cara yang hangat, yakni bermufakat. Warisan berharga kita adalah kemampuan untuk duduk bersama dan membicarakan problema yang ada tanpa syak prasangka. Jika setiap manusia Indonesia yang memiliki raga, rasa, dan rasio berbeda-beda ini bisa hidup rukun bersama, maka sampailah kita pada tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu ya, anak sekalian. Jadi memang Indonesia itu negara yang beragam, sukunya banyak, agamanya banyak. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, makanya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu harus dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dulu pernah waktu Ustadz dulu itu waktu SD ya, ada pelajaran P4 ya. Pedoman penghayatan dan pengapalan Pancasila dinamakan Eksapraseta Pancakarsa, bahasa Sanskerta ya dulu. Nah, P4 ini adalah sebagai pedoman hidup bernegara ya. Kalau sekarang tuh memang nggak ada ya, jadi PPKN saja, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tapi intinya sih sama ya. Hanya saja kalau dulu itu ya P4 itu harus diamalkan gitu ya. Nah, sekalian yang Ustaz cintakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut ke bagian C, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, tentunya ya. Nah, dulu Pancasila itu dari bahasa Sanskerta Pancakarsa adalah tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dan 5 sila dalam Pancasila gitu ya. Kita tahu bahwa ini proses-proses nilai-nilai luhur Pancasila ya. Dulu input ya, prosesnya, kemudian outputnya sila kelima. Inputnya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian prosesnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian proses yang kedua persatuan Indonesia, kemudian yang keempatnya kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi input, proses, dan output gitu ya yang harus kita ketahui. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama ini adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi siapa saja orang yang tinggal di negeri ini, di Indonesia, maka harus mempunyai Tuhan atau bertuhan. Jadi ateis itu tidak dilegalkan, tidak diizinkan karena bertentangan dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Atau misalkan ada ideologi lain yang masuk di negara kita, misalnya ideologi komunis juga nggak bisa ya, karena komunis itu kebanyakan adalah ateis, dia tidak mempercayai Tuhan ya. Jadi semua yang beragama ya ateis itu maka akan ditolaknya. Nah, maka di Indonesia itu dilarang ya. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Indonesia itu karena agama ya, Ustaz pernah sampaikan bahwa agama di Indonesia itu banyak ya kan. Agama di Indonesia itu ada berapa? Pertama Islam ya. Kemudian yang kedua adalah Kristen ya, penduduk yang paling banyak penganutnya. Kemudian Islam, Kristen, Hindu ya. Hindu, Buddha, kemudian Konghucu ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu agama-agama yang ada di negeri kita. Ya, walaupun memang Islam tuh paling besar ya, ada hampir 80% penduduk di Indonesia itu semuanya memeluk agama Islam. Jadi dari jumlah penduduk 260 juta jiwa penduduk Indonesia, 80%-nya penduduk Muslim gitu ya.
Nah, artinya jadi manusia Indonesia percaya pada Tuhan ya, karena agama tadi ya. Kemudian mengembangkan sikap hormat ya, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan pemeluk kepercayaan berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa ya. Kemudian memberikan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa ya. Yang selanjutnya mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kepercayaan masing-masing. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh misalkan nafi siapa kelas musim 8 sekarang ya nggak boleh misalkan kita tidak toleransi kepada agama lain ya, harus saling menghormati walaupun itu beda agama. Misalkan boleh kita berteman dengan orang Kristen, dengan orang Buddha, dengan orang Hindu, dengan orang Konghucu, boleh. Kita saling menghargai saja ketika pelaksanaan ibadahnya, tidak ikut campur, tidak merusak dan sebagainya. Boleh ketika kita hubungan sosial dan sebagainya, dibenarkan, silahkan. Nah kemudian yang ketiganya tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi tidak ada paksaan. Kalau dalam Islam itu adalah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau banyak yang masuk Islam atau mu'alaf itu bukan atas paksaan, atas dasar diri keyakinan sendiri akan perpindahan agama. Ya itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah dipaksa untuk memeluk suatu agama tertentu, itu nggak boleh. Misalkan Islam dipaksa untuk masuk ke agama Kristen atau Buddha atau Hindu atau Konghucu, atau sebaliknya orang Kristen juga dipaksa untuk masuk Islam, sebenarnya tidak boleh. Di negara kita itu nggak boleh seperti itu. Bahkan Islam pun menyampaikan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ya. Nah kemanusiaan yang adil dan beradab yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan di dalam beradab. Ini ya arti nilai luhurnya. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Nggak boleh. Kita mengakui persamaan derajat. Ya. Oh kamu kulit hitam, kamu nggak boleh kerja kantoran misalnya, nggak bisa. Di Indonesia nggak seperti itu. Ya. Dan diwajibkan asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku. Ya. Kalau dia berprestasi, ya kenapa tidak, mau kulit hitam, ya, mau suku atau kepercayaannya apa, kalau prestasi misalkan dalam bidang teknologi dan sebagainya, kita mesti mengapresiasi, ya. Nah kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, ya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Tahadu, tahabbu, saling berbagi dan saling menyayangi. Maka kamu akan saling menyayangi. Jadi harus berbagi gitu ya. Harus berbagi, saling mencintai sama antara kakak kepada adiknya, ya. Orang tua kepada kalian kepada orang tua dan sebagainya. Kita harus saling mengharap, saling mencintai ya di dalam keluarga. Kemudian mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepaseling ya. Tenggang rasa itu apa? Saling menghargai ya, jangan samalah. Tetangga sakit jenguk sama kita. Ya. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, nggak boleh ngebully semena-mena kepada orang lain, ngebully. Ya dibully, si Fadli dibully gitu ya, nggak boleh. Tidak boleh bersikap semena-mena terhadap orang lain, gitu ya.
Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ya, gotong royong, bisa kerja bakti, ketika ada gempa atau musibah dia ikut andil, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, itu adalah pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Harus berani membela kebenaran dan keadilan. Kalau itu memang salah, ya salah, tidak boleh dibela gitu ya. Walaupun saat ini ada orang-orang yang semacam itu yang salah dibela, itu bukan salah satu penanaman nilai-nilai luhur Pancasila gitu ya. Tapi yang benar itu penanaman nilai luhur itu adalah harus membela. Kalau itu benar ya kita bela dan juga tegakkan keadilan. Nah, kemudian bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat ya manusia. Kemudian mengembangkan sikap hormat, menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Oh, kerjasama ya dengan negara lain, kerjasama. Misalkan ya kerjasama pertukaran pelajar ya. Aduh, saya sekarang dapat beasiswa nih sekolah di mana? Di Prancis misalkan, atau di Australia, Malaysia, atau di negara-negara dekat gitu. Nah, itu adalah salah satu penghasil hormat, menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain ya. Mau dari keamanannya, tentang pendidikannya, birokrasi dan sebagainya gitu ya. Nah, adapun yang ketiga ada persatuan Indonesia, harus bersatu ya, harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya, bukan bercerai kita kawin lagi, salah ya, pengertian seperti itu. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, roboh ya. Maka nilai-nilai Pancasila ini kita harus bersatu ya, mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan ya dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jangan mementingkan golongan, ini partai buat saya, ini golongan buat saya enggak, tapi mementingkan untuk kepentingan umum, kepentingan bersama. Itu adalah nilai persatuan Indonesia. Kemudian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Gitu ya. Kemudian mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa ya. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Ini ya. Kemudian bagian E-nya memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, itu adalah nilai dari persatuan Indonesia. Nah, kita masuki yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja nilainya? Yang pertama adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mampu ya, harus mampu apa? Mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama ya. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dipaksa-paksa gitu ya, nggak boleh ya. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama gitu ya, musyawarah mufakat. Makanya Indonesia itu memang sudah berlandaskan dengan agama kita nih, landasan agama itu. Kalau ada apa-apa bisyuro, di dalam Al-Qur'an juga sama ya. Kalau ada sesuatu masalah ya, maka harus dimusyawarahkan. Nah, ini juga salah satunya musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. Jadi tidak ada pertentangan, tapi harus semangat kekeluargaan ya. Kemudian bagiannya menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, gitu ya. Kemudian dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah ya.
Kalau hasil musyawarah yang sudah sepakati bersama, silahkan untuk ditaati dan dipatuhi gitu ya. Kemudian musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani ya. Kemudian bagian I-nya, keputusan yang diambil harus dapat bertanggungjawaban secara moral kepada Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai keberkeadilan, mengutamakan persatuan kesatuan demi kepentingan bersama. Itu ya yang perlu diperhatikan. Kemudian yang J-nya, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Ya, kita kan wakilnya mungkin DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah wakil dari kita. Kemudian MPR, Majelis Permusyawaratan itu juga wakil dari kita. Nah, disitulah wadah-wadah untuk menjalankan musyawarah, mufakat agar Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya, negara yang aman, tentram, sentosa dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, apa saja nilainya? Yang pertama harus adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluarga yang bergotong royongan, ya, kerjasama. Ya, kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ya, adil itu bukan saja sama gitu ya. Misalkan yang disebut adil itu gini ya. Misalkan adik dikasih jajan 10.000, kakak ya dikasih jajan 15.000, ya, uang sekolahnya lah ya. Nah, apakah kedua ini adil? Menurut Ustadz adil, karena adik dan kakak beda-beda kebutuhannya. Kalau adik mungkin sekolahnya dekat ya, jadi cukup dengan uang 10.000, bisa nabung dan jajan. Tapi kalau kakak sekolahnya agak jauh, maka nggak bisa disamakan 10.000. Jadi adil itu bukan berarti sama ya. Adil itu bukan berarti sama, tapi sesuai dengan kebutuhannya, itu yang bisa disebut dengan adil gitu ya. Kemudian bagian C-nya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Menghormati hak orang lain, nggak boleh ya berbuat tidak adil kepada orang lain. Kemudian bagian E-nya, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat persamaan terhadap orang lain, ya, nggak boleh. Tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, juga nggak boleh ya. Suka bekerja keras, itu harus ya, kerja keras, kita belajar kerja keras ya. Nah, kalau kita kerja keras, sesuatu yang sulit akan menjadi ringan gitu ya. Sulit menjadi ringan dengan kerja keras atau dengan gotong royong ya. Sesuatu yang sulit akan menjadi ringan ketika gotong royong. Sesuatu yang sulit akan mudah dikerjakan ketika kita kerja keras ya. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, yang K-nya, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, itu saja ya yang perlu saya sampaikan kepada kalian ya, tentang nilai-nilai luhur. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 nilai persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai-nilai luhurnya. Baik anak sekalian, insyaallah pertemuan kedua saya cukupkan. Seperti biasa bahwa di akhir pertemuan itu ada latihan ya, latihan menjawab soal. Nah, seperti biasa Ustaz akan membuatkan Google Form nanti ya, akan dikirim kepada kalian untuk mengerjakan ini.
Tapi kalau misalkan memang tidak menggunakan Google Form, nanti kalian untuk mengerjakannya di kertas tulis, buku tulis, kemudian difotokan dan bisa dikirim ke Ustadz juga. Seperti juga itu boleh. Ya, latihan jawab soal yang pertama, tuliskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, silahkan oleh kalian nanti dituliskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup manusia. Yang kedua adalah tuliskan juga tujuan bangsa Indonesia termasuk pada pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat. Ya, tuliskan nilai-nilai luhur dalam persatuan Indonesia yang tadi yang saya sampaikan. Ya, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan kali ini ya. Insya Allah ada beberapa pertemuan lagi nanti ke depan, 1 atau sampai 2 lagi pertemuan ke depan ya. Ini pertemuan kedua ini Ustaz cukupkan ya. Silakan kerjakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Ada waktu 30 menit lagi ke depan, silakan kerjakan, kemudian Ustaz akan umumkan siapa nilai yang paling baik. Mengerjakan, Ustaz tidak akan melihat nilai yang bagus gitu, tapi Ustaz akan lihat dari pendapat kalian ya. Pendapat kalian itu ada nomor 1 ya. Ketika pendidikan Pancasila itu adalah pendapat kalian yang harus dieksplor. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.